Tepuk tangan dong, tepuk tangan. raja yang dikenal bijaksana dan dicintai rakyatnya. Bersama dengan istri dan ketiga anaknya, negeri itu tumbuh dalam kedamaian. Hasil bumi melimpah dan ombak laut seolah menjaga istana dari segala ancaman. Namun, tak seorang pun menyadari bahwa di balik tenangnya angin dan birunya laut, sebuah kutukan jahat mulai bergerak perlahan, menanti saat yang tepat untuk merenggut kedamaian kerajaan ini. Peteng kang liputi wengi saksenono swaraku kang kobong ing ati dudu getih sing tak jaluk nanging rasa lara kang remuk saka lemah nganti langit tak ukir asmamu 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 ing ati rasa peteng tanpa waten. Paduka Raja, kenapa ini? Bertahanlah Paduka Raja, bertahan. Anak-anak, panggilkan dukun istana sekarang.
Paduka Ratu, hamba telah merasakan getaran gelap, bahkan sebelum masuk ke istana ini. Ini bukan sakit biasa, bukan juga racun, bukan pula kutukan kecil. Raja kita terkena santet Segoro Limo. Santet Segoro Limo? Santet apa itu, Nyi Ireng? Santet yang lahir dari 5 lautan. Dikirim dengan amarah, santet ini tidak membunuh dengan cepat, tapi menguras hidup sedikit demi sedikit. Darah yang keluar dari mulut Paduka adalah tanda bahwa santet itu sudah menyatu dengan napas dan darahnya. Lalu, apa masih ada jalan untuk menyelamatkannya, Nyi Ireng? Ada, tapi jalannya berat. Santet Segoro Limo hanya bisa disembuhkan dengan air dari 5 lautan di penjuru dunia. Setiap laut dijaga. Setiap tetes airnya tidak diberikan dengan cuma-cuma. 5 lautan? Itu berarti kami harus meninggalkan istana. Jika kalian ingin raja hidup, maka tidak ada pilihan lain. Waktu Paduka Raja tidak banyak sekarang. Jika itu satu-satunya jalan, maka istana menyerahkan harapannya kepada kalian, anak-anakku. Waktu ayah tidak banyak lagi. Kita tidak bisa berjalan bersama. Benar, kita harus membagi arah agar 5 lautan bisa terkumpul lebih cepat. Aku akan ke arah utara, laut yang dingin dan sepi. Kalau begitu, aku akan ke tengah, laut yang ramai tapi penuh tipu daya. Maka aku akan ke selatan, laut terakhir yang penuh dengan misteri. Kami akan kembali, Ibunda Ratu, dengan membawa 5 air laut dari penjuru dunia. Pergilah, istana membutuhkan bantuan kalian. Kami akan menunggu. Mengawali perjalanannya mencari 5 air laut di penjuru dunia, Janako pergi ke kutub utara untuk mengambil air laut pertama. Di sana dia harus menghadapi penguasa laut utara dari kerajaan Arendelle. Olaf, kenapa ada manusia aneh di wilayah kita? Siapa dia? Hei, siapa kau? Apa yang kamu lakukan di sini? Aku adalah Janako, putra mahkota Jaya Negara. Aku datang untuk mengambil air laut ini. Lalu, siapa kau? Aku Elsie, si pembantu cantik. Maksudnya si penjaga cantik Laut Utara. Aku suka dipangku. Hah? Elsie?
Maksud kamu apa, Janako? Ah, sudahlah. Lupakan saja. Jadi begini. Ayahku terkena santet. Dan air ini adalah penawarnya. Aku akan mengambil air untuk kesembuhan ayahku, Elsie. Oh, tidak semudah itu, Ferguson. Tidak ada air yang boleh diambil dari Laut Utara. Aku tidak peduli. Aku akan tetap mengambilnya. Kalau begitu, kamu harus kalahkan aku dulu. Ayo, Olaf. Ayo. Setelah berhasil mendapatkan air dari utara, Janako menuju ke Laut Mediterania untuk mengambil air dari penguasa Mesir saat itu, Ratu Cleopatra. And the fabled bazaars with the cardamom cluttered stalls. You can smell it. Cleopatra was a queen like me, just like me, yeah, just like me. Straight or gay or in between, in between, in between. Betrayed by a lover, so hard to recover. Couldn't see the forest for the trees, just like me, all into thee. There was no intervention. I was lost, falling out of myself. I was so filled with tension. Getting mad was my cry for help. Now I'm back with a vengeance. I found my inner voice again, and it speaks to my soul loud and clear. And it sounds like this. La Cleopatra. Cleopatra. Siapa kamu? Berani-beraninya kamu masuk ke wilayahku. Aku Janako. Aku butuh air ini untuk menyembuhkan ayahku. Bisa sih, tapi ada syaratnya. Syarat? Syarat apa? Kamu harus jadikan aku suami ke-100. Hah? Ke-100? Lalu yang 99-nya kemana? Mereka semua sudah mati.
Aku butuh satu orang lagi untuk menyempurnakan kecantikanku yang paripurna abadi ini. Oh, oke. Apa kriterianya? Aku sih nggak ada kriteria ya. Tapi at least dia harus ganteng, putih, tinggi, badannya bagus, dan berwibawa. Aduh, ribet amat ya. Tapi kayaknya aku punya calon deh. Sebentar. Halo, bro. Mau jadi Raja Mesir gak? Tugasnya gampang kok. Tinggal ngawin aja. Iya, tinggal gitu doang. Deal ya, aman. Oke, calonnya sudah OTW ya. Assalamualaikum. Raja masa depan datang nih. Hah? Ini? Gimana calonnya? Paket lengkap kan? Udah mah ganteng, putih, tinggi, badannya bagus, dan berwibawa. Tunggu. Lengkap dari mana coba? Ganteng itu relatif sayang. Tapi yang setia itu jarang. Ya sudahlah. Dia kan mau aku jadikan tumbal. Hah? Apa, Cleo? Enggak, bercanda. Oke deh, semoga kalian menjadi keluarga yang sakinah, mawadah, dan warohmah ya. Sementara di belahan dunia lainnya, Wariso pergi menuju Samudra Hindia untuk mengumpulkan air laut yang ketiga. Kalian ini bukannya sekolah malah pacaran di sini. Sana cepat pergi sekolah. Selendangku, kemana ya? Tadi masih ada di sini kok. Apa kamu mencari ini? Itu selendangku. Kembalikan.
Bisa, tapi ada syaratnya. Itu kan milikku. Kenapa harus pakai syarat? Karena aku juga butuh sesuatu. Apa itu? Air dari Samudra Hindia ini untuk kesembuhan ayahku. Baiklah, akan aku ambilkan. Tapi kau harus tepati janjimu ya. Hei, aku bukan orang yang ingkar. Ini air yang kau minta. Hahaha, terima kasih. Sekarang kembalikan selendangku. Ini milikmu. Wariso melanjutkan perjalanannya untuk mendapatkan air laut keempat di Korea Selatan. 그대를 바라볼 때면 모든 게 멈추죠. 언제부턴지 나도 모르게였죠. 어느 날 꿈처럼 그대 다가와 내 맘을 흔들죠. 운명이란 걸 나는 느꼈죠. 제발 오빠. 왜? 내가 오빠 사랑하니까 오빠 알죠? 그래서 왜? 왜 말했다고? 그래서 오빠 가지마 제발. 오빠 사랑했다고. 더 이상 나 사랑하지 않아? 나갈게. 오빠 진짜 갈 거야? 적어도 이거라도 갖고 와. 이게 오빠 필요한 거란 거 알아. 그렇게 안 하면 어서 가. 고마워. 내겐 너 하나로 물든 시간만이 흘러갈 뿐
Untuk melengkapi ramuan penyembuh melalui air laut terakhir, Wening pergi mendatangi Laut Jawa, menemui Ratu Pantai Selatan, Nyi Roro Kidul. Wahai penguasa Laut Selatan, aku datang membawa persembahan. Terimalah sesajen ini. Siapa yang berani memanggilku dari kedalaman? Hamba Wening, putri dari raja yang sedang terbaring sakit di istana. Sepertinya aku tahu siapa dirimu. Apa yang sedang kau cari di sini, wahai anakku? Hamba ingin bertanya, mengapa ratu menyerang ayah hamba? Laut tidak pernah menyerang tanpa sebab. Santet itu adalah titipan dari hati yang gelap, dari seseorang yang penuh ambisi di kerajaanmu. Siapa orang itu, Ratu? Belum tiba saatnya kau untuk mengetahui siapa orang tersebut. Jika begitu, hamba memohon, berikanlah air laut Jawa untuk menyembuhkan ayah hamba. Kau datang dengan ketulusan, bukan keserakahan. Baik, akan aku berikan apa yang kau minta. Terima kasih, wahai Ratu. Ingat anakku, kebenaran akan selalu menemukan jalannya. Air dari penjuru dunia telah terkumpul. Harapan kembali menyala di dalam istana. Akhirnya, semua anggota keluarga berkumpul dan menemukan kebenaran atas hal ini. Air dari 5 penjuru, utara, selatan, timur, barat, dan pusat bersatu dalam satu kuasa. Dengan izin alam dan leluhur, sembuhkan, sembuhkan, sembuhkan! Aku merasa lebih ringan. Paduka, akhirnya
Akhirnya, ayah sudah sembuh. Lalu, di tengah kegembiraan itu, tiba-tiba Janako berteriak, mengerang kesakitan. Sakit. Ada yang masuk ke dalam tubuhku. Janako, apa yang terjadi? Nyireng, kenapa ini? Ini bukan penyakit biasa. Tidak mempan. Sebentar, aku butuh bantuan kodamku. Gandrong, aku butuh bantuanmu. Aku tidak dipanggil. Dan sekarang kau membawa masalah besar. Bukan santet yang datang, tapi santet yang kembali. Maksudmu apa? Yang mengirim Segoro Limo bukan orang jauh, tapi darah dagingmu sendiri. Tidak mungkin. Janako! Aku hanya ingin menjadi raja lebih cepat. Anakku, kenapa kamu melakukan ini? Santet yang ia kirim telah dipatahkan, dan kini kembali ke tubuhnya sendiri. Tidak ada yang bisa menyelamatkannya. Janako, bangun! Tolong bangun! Hari ini aku tidak kehilangan musuh, tapi kehilangan anakku sendiri. Kekuasaan yang dipaksakan hanya akan menghancurkan, dan jalan pintas selalu punya harga yang lebih mahal dari yang mampu kita bayar. Dari laut datang kekuatan, dan ke laut pula ia kembali. Namun, tidak semua yang kembali benar-benar pergi. Segoro Limo akan selalu ada, menunggu mereka yang cukup putus asa untuk memanggilnya.